السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan taufik dan hidayahnya, sehingga alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini dapatlah kita kembali berkumpul bersama, bermuzakarah perkara ilmu agama, bersama-sama mencari ridha-Nya Allah Subhanahu wa taala. Semoga taufik dan hidayah tersebut senantiasa Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita, kepada anak cucu zuriat serta keturunan kita, kepada jiran serta keluarga kita, kepada muslimin muslimat semuanya, amin ya rabbal alamin. Kemudian daripada itu salawat dan salam senantiasa kita curahkan ke hariban junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kerabat, sahabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau sampai akhir zaman nanti. Kemudian daripada itu kembali kita melanjutkan pengajian. Lawas kita kada membaca fiqh, membaca risalah salat. Halaman 22. Halaman 22 yaitu termasuk bagian daripada syarat sah salat, yaitu adalah yang kelima menghadap kiblat. Yang pertama syarat sah salat itu adalah menutup aurat. Kemudian suci daripada hadas besar dan hadas kecil. Kemudian suci badan, pakaian, tempat salat daripada najis, dan yang keempat mengetahui waktu salat. Kemudian yang terakhir yang kelima adalah menghadap kiblat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Yang kelima menghadap kiblat. Wajib seorang menghadap kiblat atau Ka'bah dalam salat. Kada cuma dalam salat, dalam sujud syukurkah, dalam sujud tilawahkah wajib menghadap kiblat. Kalau misalnya pastakana membaca Al-Quran, pastakana sujud tilawah, kita membelakangi kiblat ke sana, maka kalau hendak sujud tilawah hadap ke kiblat dulu. Mana kiblat tadi? Hanya takbir Allahu Akbar, sujud tilawah. Sujud syukur gitu juga. Jangan bebarang sujud syukur. Imba dapat rezeki apakah misalnya kalau langsung sujud syukur. Allahu Akbar, baudu kada menghadap kiblat kada. Itu nang kayak bubuhannya nang artis-artis ya kalau manang langsung sujud. Sujud itu kemana? Kada tahu arahnya. Tahu arahnya. Haram jadinya. Jadi dosa. Bahan Allah. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Fawalli wajhaka syatral masjidil haram." Maka hendaklah kamu hadapkan mukamu ke arah Masjidil Haram, Ka'bah atau Baitullah. Innahu sallallahu alaihi wasallam qala lil musii salatahu idza qumta ila salati fa asbighil wudu'a thumma istaqbilil qiblata fakabbir. Rawahu Syaikhan. Wa rawaya annahu sallallahu alaihi wasallam raka'a rak'ataini qibalal ka'bati ay wajhaha wa qala hadhil qiblah. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada seorang yang keliru di dalam salatnya. Sembahyang tak salah, lalu ditegur oleh Rasulullah. Karena ada Rasulullah
nang melihat, nang mengetahui di zaman sahabat tadi. Kalau sahabat tak salah sembahyang ditegur oleh Rasulullah. Nang itu juga ya kalau kita zaman ini nah, kalau ada kekanakan nang tak salah sembahyang kita tahu, tak salah sembahyang nanti apanya kah misalnya perkara makruhnya kah, perkara sunnahnya kah tertinggal, apalagi nang perkara rukunnya tertinggal atau tagawi nang membatalkan salat, maka kita nang tuha jadi tagur dipadahinya kada anakku pangjar. Nah ada apa kalau nang kuitannya kada tahu juga, kalau nang kuitan kada mengerti juga, maka hendaknya kita tenah kalau bisi anak pemulaan nang dilatih, dilajari, dibiasakan itu adalah perkara sholat. Dibiasakan perkara sholat, dibawanya perkara sholat. Kada masalah baik nah dihiga awak, anak halus dihiga awak masih kita sembahyang Allahu Akbar. Kada masalah. Supaya anak tadi terdidik melihat gawian sembahyang. Supaya anak tadi kena imbah babaya beganal kau berdiri sudah dilajari takbir Allahu Akbar. Ini kadang nang dilajari benyanyi bejugit ya Allah. Jadi kada tak salah. Kalau inya itu kena imbah kena, ya kalah imbah kita mati, nang dihadiahkannya lawan kita apa? Ku hadiahkan sebuah lagu yang berjudul Kemana-kemana kepada almarhum mama dan abah. Al-Fatihah. Lagu dihadiahkannya kayak apa? Itu. Lamunya anak tadi dilajari sembahyang, dilajari mengaji, bisa sembahyang, bisa mengaji. Anak sudah sembahyang, pahalanya kita mengalir dalam kubur kita. Karena kita lajari. Subhanallah. Jadi ada kisah di zaman Nabi Isa alaihi salam. Ada seorang bapak, seorang ayah yang meninggal. Kemudian seorang si abahnya tadi disiksa dalam kubur. Dilihat oleh Nabi Isa disiksa dalam kubur. Kemudian tahun berikutnya balik lagi ke tempat tersebut. Ternyata yang si Fulan tadi ampih disiksa oleh Allah, dipenuhi dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi Isa bertakun lawan Allah, ya Allah kemarin nih disiksa, tahun kemarin disiksa, kenapa nih kada ampih dah? Ujar Allah taala anaknya bisa mengucap bismillahirrahmanirrahim. Anaknya bisa membaca bismillahirrahmanirrahim. Ampih disiksa nang kuitan dalam kubur. Apalagi anak kita misalnya bisa membaca Al-Quran. Apalagi kada cuma membaca, bisa hafal Al-Quran. Kada cuma hafal Al-Quran, misalnya ilmu-ilmu yang lain mengerti. Bahbian sanang dunia akhirat. Sanang dunia akhirat. Membaca Al-Quran kada bisa, anak sembahyang kada bisa, beribadah kada bisa, datang ke rumah dalam keadaan mabuk. Ya, pikirkan. Ya Pak, sakitnya hati kita kalau kayak itu. Jadi oleh sebab itu, kalau ada anak cucu kah nang masih halus, nang masih kawal lagi dididik, dibujurakan. Al-Qur'annya diperhatikan. Kita kada bisa suruh belajar ke guru nang bisa membaca Al-Qur'an. Andak ke TPA, andak ke sini nah nyamannya. Suruhnya belajar mengaji. Imbah tontong bisa belajar mengaji, bisa menulis baca tulis Al-Qur'an, harus pulang tambahi pulang. Dengan apa? Dengan ilmu-ilmu yang wajib lainnya, seperti ilmu tauhid, ilmu fiqih, ilmu akhlak, tambah lagi sirah Nabi, tambah lagi hadis, tambah lagi tafsir Al-Quran, tambah lagi nahwu sharaf, mantiq balaghah dan sebagainya.
ilmu alat. Terus didukung anak kita, disuruh anak kita, diperhatikan anak kita. Artinya jangan sampai kita itu kehausan di higa sumur. Gara-gara apa? Gara-gara kurang perhatian. Kada hendak minum kehausan, sumur ada. Oh jangan minum. Kolir menjibok kok kan menjar. Ada sudah nong sadi memutar aja lagi nah no kerannya. Oh jangan keran. Kolir menaguk kok. Siapa yang salah kehausan? Nah, itu tak. Jangan sampai kita tadi bahasanya kehausan dihiga sumur, kalaparan dihiga kindai bani. Disuruh anak-anak kita, diperhatikan anak-anak kita. Kita juga perhatikan dua lawan majelis. Ayo kita datang berkumpul sama-sama. Artinya sama-sama disitu sama-sama mencari ridha Allah. Jadi insyaallah di sini apa ngarannya tuh Mbah TPA bebandaran Labah Rahel kemana? Habis TPA enak kita adakan madrasah awaliyah. Madrasah awaliyah artinya TPA tadi imbahnya bisa membaca Al-Quran, bisa menulis Al-Quran, lancar membaca Al-Quran dah ya lah. Berapa juz kah lancar membaca, menulis bisa. Nah umurnya sudah mencukupi ya kayak salah ke kelas berapa SD gitu kan. Ya TPA dulu kalau TPA tuh umur 5 tahun 6 tahun masuk TPA pagi ya lah, masuk juga TPA sore Al-Quran. Masuk SD sudah bisa membaca Al-Quran, sudah bisa menulis Al-Quran sama. Karena ke kelas 2, ke kelas 3 khatam ya sudah Al-Quran. Itu dah. Khatam sudah Al-Quran. Nah, jadi imbah khatam Al-Quran bisa membaca, bisa menulis lancar sudah membaca Al-Quran. Nah, hanya masuk ke awaliyah. Awaliyah ini insyaallah pak pelajarannya kita mengambil kurikulum Darussalam Martapura. Tujuannya apa? Kalau kekanakan kita tuh belajar, bujur aja belajar, hendak sekolah ke Martapura, kada mulai kelas 0 lagi. Itulah ke Martapura mulai kelas 0. Baca Quran kada bisa, menulis kada bisa, membaca Melayu kada bisa, kelas 0. Nah, seminggu, 2 minggu kada sing dapatan bah jangan bulika. Nah, ada di kampung kita perhatikan kita. Guru-gurunya ada yang tamat Darussalam, ada yang tamat dalam pagar, ada yang tamat dari Jawa, pekumpul berataan, melajari anak pian berataan, harapan kada lain untuk menggembirakan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah itu apa? Ummati, ummati, ummati ya Rasulullah. Umatku, umatku, umatku. Nah jadi sepaling amalan yang dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah memperhatikan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita perhatikan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam supaya mereka senantiasa berbuat kebaikan. Itu senang Rasulullah. Melajari anak atau anak orang dilajari baca Al-Quran senang Rasulullah. Melajari ilmu agama lawan umat Rasulullah senang Rasulullah. Jadi jangan sampai tadi kita kada perhatikan pendidikan agama anak-anak kita tadi supaya mereka pertama jadi tahu lawan perkara sembahyang. Mulai baudu bujur baudu. Sembahyangnya bujur ranai data tanang udah sanang udah hati kita. Dibiasakan mulai lagi halus gitu sembahyang. Kalau sudah ganal ya ngalih. Lawan lagi nih ada. Kita insyaallah mengadakan haul Siti Khadijah tiap bulan sekali, sebulan sekali.
Itu tiap tanggal 11, 12, 13 atau 14 daripada bulan Hijriah. Sebulan sekali. Dan insya Allah itu karena kita sekalian silaturahmi ya kalau jadi berpindah dari rumah ke rumah, jadi saya pernah hendak 4 kena. Saya pernah hendak 4. Artinya bisa menghubungi Bahrahil atau yang lainnya untuk mencatat ngaran. Dan mulai malam Selasa ini insya Allah kita memulai di sini dulu. Selajur kumpul serjur bepandiran kena. Kenapa? Karena termasuk fadilah yang sangat luar biasa membaca manaqib Sayyidah Khadijah atau mahauli Sayyidah Khadijah. Ujar guru Allah Subhanahu wa taala beriakan inya itu rajaki zahir dan batin. Rajaki zahir ya bentuk dunia nih diberi oleh Allah. Rajaki zahir nyaman kalau mau beisi rajaki zahir, besi duit, niat kau bersedekah, entahlah, kau berinfak, sebagainya. Kemudian lagi beisi rajaki zahir, apa batin? Rajaki batin itu apa? Ilmu agama diberi oleh Allah Taala berkah Siti Khadijah ilmu agama, tangan data buka aja hati, rajin menuntut ilmu, alim, mengerti perkara ilmu agama, lalu kau beramal beribadah itu rajaki batin. Sugih paamal beribadah artinya apa? Bahagia dunia akhirat. Minta kadang mesti kita itu apa? Harus sugih itu banyak berduit kada perlu. Kadang mesti kita artinya hati tadi senang sudah, merasa cukup sudah dengan apa yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kawa bersyukur itu sugih dah. Kawa bersedekah itu sugih dah. Nyamannya itu berkah apa tadi? Berkah manaqib Siti Khadijah. Jadi tiap malam 11 kayak 11 atau 12, 13 atau 14 atau malam 10 misalnya berdahulu. Artinya waktunya tadi kalau misalnya malam tanggal 11 ini malam apa misalnya. Kemudian di kampung tadi ada kegiatan, ada acaraan, bisa dimajukan atau bisa diundur. Jadi malam Senin, malam Selasa, malam Rabu ada majelis ya kalau kita ke Mabuun kah atau kemana atau ke Balangan malam Rabu atau malam Kamis atau kan pas malam Jumat. Jadi berputar di antara malam itu kadang mesti malamnya. Artinya kalau malam apa misalnya malam Kamis ada teimbe acara lawan orang bermaju misalnya ke malam Selasa. Malam Selasa ada teimbe lawan orang beundur ke malam Jumat. Nah kayak itu. Sebulan sekali. Kalau 10 orang aja atau 5 atau 12 orang aja ya kalau itu setahun sekali ya itu dapat giliran sebulan sekali bang putarannya kalau 20 orang 2 tahun sekali tak rumah seorang. Tapi pada hakikatnya kita itu tiap bulan mahauli Siti Khadijah. Tiap bulan kita berkumpul hadir ya kalau. Karena kita bicarakan lagi bahasa itu sekedar apa? Sekedar informasi. Jadi insya Allah malam Selasa ini siap ya lah sini. Malam Selasa ini kada timbe lah acara lah. Lamanya ada timbe karena kita putar-putar kan ada bapak. Atau malam Senin kah atau malam apa karena atau malam Kamis kah karena diinformasikan lagi. Karena kita mulai dahulu di sini, kemudian karena habis itu selajur kita musyawarah di situ. Karena hanya di rumah siapa pulang ke berikutnya. Nah, kita pulang ya lah. Sampai mana tadi? Jadi bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada seorang yang keliru di dalam sholatnya, apabila engkau akan melakukan sholat maka sempurnakanlah, baguskanlah wudu'mu, kemudian menghadaplah ke kiblat. Jadi disuruh kita itu menyempurnakan wudu, bujur-bujur. Membasuh muha tu bujur-bujur, jangan ada nang kada tabasuh apik-apik, basuh tangan apik-apik, jangan sampai siku kada basah.
Jangan sampai ada yang tertinggal dalam basuhan tangan tadi. Batis ke tujuan jangan bersimbur wara, diangkat batisnya. Kalau bersimbur wara kayaknya telapak batisnya kada basah. Itu kebanyakan orang toha kayak itu, ya Allah, orang toha nang kada belajar. Menang belajar lain. Ada bujur-bujur diangkat telapak batis. Kalau masih di telapak masih dijejakakan, ambil banyu digayung prau disimbur di telapak batisnya kan tali lawan lantai itu kada basah. Jadi diangkat. Atau kebanyakan orang Banyuan nang bodoh di mana? Bodoh di sungai. Nah, ambil prau ambil prau 3 kali jumus lintuhot ya Allah telapak batis kada basah. Entah diperhatikan mulai wudu. Jadi mun hendak khusyuk sembahyang, jadi mulai wudu sudah diperhatikan bujur-bujur. Lamunnya wudunya kada bujur, kada bakal kita mendapatkan khusyuk di dalam sembahyang. Mulai wudu dahulu, sunnah-sunnahnya dikerjakan dalam wudu. Kemudian lagi menghadap ke kiblat, Bukhari dan Muslim. Dan mereka berdua meriwayatkan pula bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat 2 rakaat di depan Ka'bah, lalu beliau berkata, inilah kiblat, menunjuk kepada Baitullah. Nyaman banget ya kalau nang di Makkah melihat lawan Baitullah, lawan Ka'bah. Makanya paling kada kita tuh ajar guru di dalam tahiyat, yang di dalam tahiyat at-tahiyyatul mubarakatus shalawatul thayyibatu lillah, itu kita terbayang tuh lawan Ka'bah paling kada. Nang pernah ke Makkah kawat ya kalau melintang ada terbayang ada nang balom ada ya gambar Ka'bah yang kayak itu bang ya. Oh kayak ini Ka'bah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Nah bayangkan lawan Rasulullah, tegandang lawan Rasulullah. Ini nyaman nang sudah bisa melihat dan mimpi lawan Rasulullah nang balom ya, kalau kita nang balom mudah-mudahan capat. Kemudian lagi imbah assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Ujar guru bayangkan paguruan. Siapa tadi misalnya guru sekumpul kah, atau guru danau kah, atau guru bakhit kah, atau guru kapuh kah, atau guru siapa nang lain-lain sebagainya, atau ulama-ulama. Bayangkan orang soleh. Bagus kita caranya tuh, daripada kita hanyut lawan gawian. Kada sadar lagi lawan sembahyang nih. At-tahiyatul mubarakatuh. Parak tontong dan sembahyang kadang itu lah, ada sama parak thayyibatul lillah, dah parak tahiyat akhir dah. Daripada itu subhanallah. Ya, jadi bayangkan Baitullah. Kalau di hadapan Baitullah nyaman banget kalau Allahu Akbar. Ada pian kisah kalau kisah orang nih sidin sembahyang nih di hadapan Baitullah, di hadapan Ka'bah. Allahu Akbar. Ada gampang di hadapan Ka'bah, malintang Ka'bah. Imbah sujud, bangun dari sujud, kadang melihat lagi sidin lawan Baitullah. Manangis sidin, ya Allah, mana kadang melihat lagi, nangis sidin. Sekali imbah sadar sekali tabut dalam jubah Arab. Tabut dalam jubah Arab. Pas ya kalau pas sujud ya kalau orang Arab di muka. Orang Arab tadi pas ratan rokok, bisa jalan, berdiri, angin daras, Allahu Akbar, termasuk, balajuran kadep, sah, tambah mengantuk. Kemudian cara menghadap kiblat. Orang yang sholat berdiri
atau duduk menghadap kiblat dengan dada. Nah jadi salam tuh ya kalau perhatikan banget, jangan sampai tergerak juga dada nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kejauhan orang gulu aja, makanya gulu ini kan kawan ya kalau bergerak. Assalamualaikum warahmatullahi. Gulu aja nang bergerak. Jangan lawan dada. Jadi dada tetap ke arah kiblat. Ini kalau sholatnya tadi berdiri dan duduk. Nah. Kemudian B, orang yang sholat berbaring miring, menghadap kiblat dengan muka dan badan bagian depan. Kasar aja ya kalau lamunnya kawa behiring ke kanan. Kalau kiblat di sana berarti kepala di sini ya, kalau betis di sini. Nah, menghadap ke kiblat. Ada kawa behiring ke kanan, behiring ke kiri boleh aja. Kalau bebisol di kanan, nah ada apa? Ke kiri berarti kepala di sini, kiblat di sana, kalau betis di sebelah sana. Nah, ini behiring guring apa sembahyang. Kemudian orang yang sholat telantang, dalam kurung tuh melumah, apa katanya, telantang guring berabah, menghadap kiblat dengan muka dan badan bagian depan, dua telapak kaki, sedang kepala diangkat sedikit dengan bantal atau lainnya jika kawa. Jadi model bersandar, kalau berabahan garing nih saudara, kalau nah lalu dikalangi apa ngarannya tuh, kepala ditinggikan sedikit lawan dada mun kawa. Lamunnya kada kawa sakawanya tadi ya, kalau ini sembahyang dah sampai garing disuruh sembahyang entah. Jadi garing tetap wajib sembahyang walaupun berabah tadi. Itu caranya ya Allah, misalnya kuitan garing ya Allah, sampai waktu sembahyang di badai sidin mak sembahyang wudhui sidin. Jadi kalau kau wudu seorang diwudhui kayak apa, mau wudhu sidin kayak apa, kubui kan dah. Bawa baskom kayak kalau nah timur sedikit aja asal ada, jangan senang takut muhasidin wudhui berniat malah nah sidin masih kau berniat lah. Kalau berniat mau seorang mandak kamu hasidin sidin berniat berwudu, tangan bersuhakan ya kalau. Jadi pakai cirat ya, kalau pakai cirat pakai gayung di bawah dihantai lawan baskom tangan sidin. Nah bersuhakan kanan kiri semua dibasuh, sudah tentang berwudu sembahyang meh napian hadap kiblat sana. Suruh sidin sembahyang diingatakan. Ini kalau kita waktu anum sehat mengatakan anak sembahyang, karena kita tuh kayak anak mengatakan kita sembahyang, diingatakan anak pulang sembahyang, anak mengerti, anak alim, anak paham, lalu ditulunginya kita kawa beribadah walaupun garing, jangan dibiarkan. Kuitan garing kada sing sembahyangan jangan sidin kawa aja, cuma berwudu kada kawa apa kada kawa kan. Mulut sidin masih kawa berucap nah kala, jadi sembahyang ya Pak takbir misalnya menghadap kiblat Allahu akbar berabah nah, bismillahirrahmanirrahim tentang Fatihah baca surah kawa lagi masih sidin, tapi berdiri kada kawa berabah lalu rokok Allahu akbar Sami Allahu liman hamidah, Allahu akbar pakai kepala ya lagi karena sujud rukuk kan lagi kepala, Allahu akbar sambil mengingatakan sidin ini gerakan sembahyang tuh kayak Pak, Allahu akbar sujud Allahu akbar berdiri baca pulang sidin Fatihah padahal berubah orangnya. Kayak itu caranya sembahyang garing tah, sembahyang kita garing tuh kayak itu. Kita ini pajang tuha pajang garing tuh kalah pajang lemah kayaknya, lalu belajar supaya apa, supaya kita tetap bisa ibadah lawan Allah Ta'ala walaupun dalam keadaan garing tadi, kayaknya sembahyang kada tertinggal walaupun keadaan garing. Ada caranya tadi.
Ada kita sakit kepala mau jangan karo sembahyang. Ya Allah. Sakit kepala. Kemudian, bagi orang yang tidak kuasa menghadap kiblat dengan cara di atas, kata kawa, 3 macam tadi kata kawa. Seperti apa? Seperti sedang dalam peperangan yang hebat, maka dibolehkan tidak menghadap kiblat. Nah, tapi dalam keadaan berperang, kata Bapak. Adapun seperti orang yang terapung di laut bila menghadap kiblat takut tenggelam atau sedang berada di atas kendaraan, kadakawa ditinggalkan kendaraan tadi takut akan hartanya kalau hilang. Juga seperti orang sakit yang tiada kuasa menghadapkan dirinya ke kiblat tanpa bantuan orang lain nang membantu. Kadakawa menghadap kiblat, atau orang yang tidak menemui arah kiblat sebab mendung dan lain sebagainya. Di perjalanan kiblat mana akan dapat mencari saya tahu. Maka dalam keadaan seperti ini boleh sholat tidak menghadap kiblat, tapi wajib diqadha. Nah, garing tadi contoh kita ya, kalau garing kadakawa menghadap kiblat. Kenapa? Kadakawa kadang menghadap akan mengarahkan berabah aja. Tetap ya sembahyang. Allahu Akbar, kalau tontong sembahyang kan bahasa sehat diqadha. Jadi atau misalnya waktu garing tadi kadada wudu sembahyang nih kada wudu karena kadada nama wudui. Lalu sembahyangnya apa? Menghormati waktu. Tapi karena imbah bigas diqadha sidin. Sembahyang kada wudu tadi. Tapi kalau seandainya kada bigas lagi, bigas salajur, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, sidin kada diazab karena meninggalkan sembahyang. Itu nang jadi apa nang sangat diperhatikan, jangan sampai tertinggalkan sembahyang. Jadi wajib mengqadha tadi kena imbah tontong. Kemudian orang yang akan sholat sunnah di atas kendaraan di dalam perjalanan yang mubah, yakni bukan untuk maksiat, maka boleh sholat menghadap ke arah tujuannya. Hanya diwajibkan menghadap kiblat di dalam sholat itu, maka wajib ia menghadap kiblat sampai selesai sholatnya. Kalau sembahyang wajib menghadap kiblat. Kalau sembahyang sunnah, ya kayak istilah dalam perjalanan boleh inya kada menghadap kiblat. Arah tujuan sembahyang Allahu Akbar. Ambil berjalan sembahyang sunnah. Karena rokok sujud bemandak sidin Allahu Akbar Allah. Jalan pulang baca Fatihah Bismillahirrahmanirrahim. Tontong Fatihah baca surah-surahnya ya, kalau sejus, ya kalau 2 juz sambil berjalan hafal Quran. Jadi baik ya kalau murajah Al-Quran itu di dalam salat. Dalam salat murajah hafalan dalam salat. Jadi lawas berdiri Allahu Akbar tontong baca Fatihah ya kalau murajah setengah juz sarakaat, 2 rakaat sejuz ya kalau. Ada kita nih juz apel, juz anggur. Subhanallah. Dahan ya kalau. Ya lain pahalanya, banyak pahala di dalam sembahyang baca Al-Quran daripada kita beduduk ya kalau dalam keadaan wudu menghadap kiblat misalnya baca Al-Quran. Nah, dibanding lawan di dalam keadaan sholat beda pahalanya, 2 kali lipat pahalanya. Beduduk membaca Al-Quran lawan berdiri banyakkan pahala berdiri, 2 kali lipat berdiri. Artinya apa? Dalam sembahyang berdiri baca Quran. Kemudian seorang musafir apabila sholat sunnah sambil berjalan, maka menghadap kiblat pada waktu takbiratul ihram, ruku dan sujud. Jadi takbiratul ihram aja misalnya sana Allahu Akbar. Jalan sidin arah ke sana Pang. Arah ke Harway, padahal kiblat arah Mahi. Jalan sidin. Imbah itu hendak ruku putar arah Mahi. Allahu Akbar rokok. Ini hebat nih orangnya. Tapi pun ada nang kayaknya Allah stres ya.
Karena rajinan jarang ada jalan di rumah mah apa, ada musafir kemana, ada ini kan musafir kalau orang dahulu di zaman Rasulullah, orang Arab itu kan berjalan, berdagang berjalan ya, kalau beunta sampai berhari-hari berbulan-bulan, lalu apa kayak itu orang caranya supaya kawat dalam beribadah terus ini berjalan sembahyang nih. Nah karena hendak rokok berpaling kiblat sana kan, Allahu Akbar rokok sampai Allah liman hamidah, Allahu Akbar sujud ya Allah tontong, Allahu Akbar berdiri pulang berputar mengarah tujuan, Bismillahirrahmanirrahim. Nah itu caranya dah. Subhanallah. Tahiyat akhir serta salamnya dilakukan sambil berjalan kepada Bapak. Kita habiskan sedikit lah. Sabalah muka lagi, mun kada diterangkan lagi juga kada Bapak. An Amir ibn Rabi'ata radhiyallahu anhu qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli ala rahilatihi haitsu tawajjahat bihi, muttafaqun alaihi, wa zada al-Bukhari yumi'u bi ra'sihi wa lam yasna'hu fil maktubah. Dari Amir bin Rabi'ah radhiyallahu an, ia berkata, aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di atas kendaraannya. Beliau menghadap ke arah tujuan kendaraannya itu. Muttafaqun alaih. Imam Bukhari menambahkan, adalah Nabi ruku dan sujudnya dengan isyarat kepalanya. Jadi ruku sujud isyarat kepala. Yang mana beliau tidak melakukannya dalam sholat fardu, artinya di dalam sholat sunnah nang kayak ini. Kemudian wali Abi Dawud min hadisi Anas radhiyallahu anhu, wa kana idza safara fa arada ayyatatawwa istaqbala binaqatihi al-qiblata fakabbara summa shalla haitsu kana wajhu rikabihi, wa isnadu hasanun. Di dalam riwayat Abu Dawud dari hadis Anas radhiyallahu an, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila di dalam bepergian kemudian hendak sholat sunnah, beliau menghadap kiblat dengan ontanya, terus takbiratul ihram, seterusnya beliau sholat menghadap ke arah tujuan kendaraan beliau. Kemana tujuan tadi? Putar ya, tapi pemulaan takbir menghadap ke kiblat. Isnad ini hadis hasan. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Kena rukun salat pulang. Nah, mudah-mudahan manfaat. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan hajat-hajat kita, hajat dunia maupun hajat akhirat. Mengampuni dosa-dosa kita, dosa ibu bapak kita, dosa guru-guru kita, dosa jiran dan tetangga kita, dosa muslimin muslimat barataan. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala apabila saat kita wafat nanti, Allah subhanahu wa ta'ala mewafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah, masuk surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa dihisab, masuk surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa dihisab, masuk surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa dihisab. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah ya Rasulullah. Fi kulli lamhatin nafasin